Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam materi hukum halal dan juga haram bersama saya Fitri Ernawati. Dan kita sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi hukum dan halal dan haram. Definisi yang pertama tentang halal dan juga haram. Halal merupakan berasal dari bahasa Arab yang berarti diizinkan, dibolehkan atau sesuai dengan hukum. Dalam ajaran agama Islam, halal itu merupakan sesuatu yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam sendiri. Dan selanjutnya definisi tentang haram. Definisi tentang haram yakni berasal dari bahasa Arab yakni haruma yahrumu haraman, yang berarti melarang. Jadi pada awalnya kata ini dimaksudkan untuk melarang seseorang untuk melakukan perbuatan demi menjaga kehormatan pada dirinya. Jadi haram itu dilarang karena dapat membahayakan atau menurunkan kehormatan seseorang. Yang selanjutnya tentang dasar hukum halal dan haram terdiri dari 3. Yang pertama tentang Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah menjelaskan tentang haram dan halal. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berisi bahwasanya Allah telah memberikan rezeki kepada kamu yang halal untuk dimakan dan halal yang baik untuk dikonsumsi. Dan selanjutnya yang haram itu ketika dikonsumsi dan disembelih atas nama bukan selain kepada Allah. Selanjutnya tentang hadis. Nabi Muhammad SAW menjelaskan secara rinci dan diuraikan secara detail dalam Al-Quran. Misalkan dalam hadis tentang larangan seorang laki-laki memakai emas dan juga sutra. Dan selanjutnya larangan dari khamr yang memiliki nilai keharaman tersendiri karena dapat memabukkan seseorang sehingga hilang pemikirannya dan juga hilang akalnya, seperti itu. Selanjutnya ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas ini merupakan kesepakatan para ulama yang mempermasalahkan suatu masalah-masalah yang baru yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis, seperti halnya narkotika ketika tidak ada di dalam Al-Quran itu diibaratkan sama dengan khamr yang sama-sama memabukkan. Setelah itu sebab-sebab halal dan juga haram. Yang pertama, sebab halal itu dilihat dari manfaatnya. Jika barang itu bermanfaat untuk kita, maka dapat dikatakan halal, yakni menjadikan kita menjadi sehat. Selanjutnya dilarang karena ada syariat yang telah melarangnya. Seperti itu dengan dikuatkan dengan dalil-dalil yang sudah tertuang dalam Al-Quran. Setelah itu sebab-sebab haram ada beberapa, yaitu yang pertama karena membahayakan, yang kedua karena najis dan juga kotor, yang ketiga bertentangan dengan tauhid, yang keempat adalah memicu adanya kezaliman dan kerusakan. Jadi untuk sebab-sebab haram ini ada 4 ya, bisa kita buka panduan ketika kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari yang halal. Selanjutnya yang haram maksudnya ya. Untuk penerapan hukum yang selanjutnya yaitu dalam makanan dan minuman. Jadi kita dalam makanan dan minuman harus melihat dari labelnya, apakah makanan tersebut sudah dihalalkan oleh MUI atau belum. Yang kedua tentang pakaian yang harus kita gunakan harus terhindar dari barang-barang yang haram atau bahan-bahan yang haram, seperti contohnya pakaian transparan, tidak sesuai dengan syariat, seperti itu. Jadi kita harus hindari. Yang kedua ibadah itu kita harus memakai sesuatu yang terhindar dari najis, seperti hanya menggunakan air wudhu yang halal. Hubungan antar manusia itu harus kita jaga agar kita terhindar dari perbuatan yang zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dilaknat dan akan bisa masuk ke dalam api neraka.
Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita dalam panduan kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.